Sinyal ini Pak, kok masih muter-muter ini Pak? Mungkin pusing dan ngantuk, Pak. Silakan, Bu. Baik. Siti Maryamah. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sehat, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Belum. Belum. Karena apa? Penting sekali kita sarapan karena biar belajar kita fokus ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Ibu absen dulu ya. Masuk semua? Apa hari ini ada yang izin? Tania izin, Bu. Udah Bu, udah masuk. Sudah masuk? Ya, Absen dulu ya. ya Bu. Tania, Hadir loh. Hasan Apriyono, Alwi Ghazali, Hadir. Uswatun Hasanah, Yanda Dinata. Mana ini Yanda Dinata? Masih keluar tadi Bu. Oh ya. Sri Harini, Biro. Ainul Wafa, Hadir. Azazi, Izin, Bu, Azazi. lagi izin. Oh ya. Disusul. Muhammad Muzamzari. Ya, hadir. Oh ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya. Coba dipimpin doanya, dipimpin Pak Alwi. Coba dipimpin doanya, teman-temannya. Mari kawan-kawan, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap belajar anak-anak hari ini? Siap. Coba anak-anak keluarkan buku paketnya di atas meja. Udah itu dirapikan bajunya. Sudah? Sudah siap? Siap. Baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita renggangkan otot dulu ya. Ya, Bu. Ibu ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Sudah semuanya? Ya. Tangan yang di kanan digerak-gerakkan. Tangan yang di kiri digerak-gerakkan. Tangannya ke depan digerak-gerakkan. Tangannya salah ya. Tangannya disilang, jempolnya bergoyang. Semuanya ya? Bareng-bareng ya? Ya, semuanya. Tangan kanan dulu. 1, 2, 3. Tangannya diangkat, digerak-gerakkan. Yang kiri. Tangannya yang kiri
Digerak-gerakkan tangannya ke depan. Digerak-gerakkan tangannya disilang. Jempol digoyang. Jempol digoyang. Tepuk tangan. Sekarang sudah siap belajar? Siap. Bu. Hari ini kita akan belajar materi tentang toharoh. Ada yang masih ingat tentang ini pelajaran toharoh? Coba ini siapa? Ainul Wafa. Toharoh itu apa ya? Suci, Bu. Oh ya, pinter. Jadi di sini Ibu akan membahas materi tentang toharoh. Pengertian toharoh itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, toharoh menurut bahasa yaitu bersuci. Sedangkan toharoh itu menurut bahasa yaitu membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi kedudukan bersuci ini sangat penting dalam beribadah. Contohnya beribadah. Ayo coba Sania, contohnya beribadah. Itu apa? Berwudu, Bu. Oh ya. Yang lain coba uswatun. Selain berwudu, ibadah itu apa? Bersuci. Sholat. Ya, salah satunya yaitu dengan sholat. Dasar hukum toharo itu dalam surat Al-Baqarah ayat 1 itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbut mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang pengertian najis. Najis. Najis itu apa artinya? Kotor. Kotor. Sedangkan menurut istilah, najis itu kotoran yang melekat pada badan dan benda yang wajib untuk disucikan. Nah, najis ini ada beberapa macam najis, itu ada 3. Apa saja? Yang pertama najis muhafafah. Ada yang tahu nggak? Najis muhafafah itu apa? Coba ini siapa? Hasan. Najis muhafafah itu najis apa? Ya, coba Sri Harini. Najis muhafafah itu disebut najis apa? Najis ringan, Bu. Najis ringan, ya, pinter. Jadi untuk yang kedua yaitu najis mutawasito. Ada yang tahu nggak najis mutawasito itu? Najis apa? Sedang, Bu. Ya, najis sedang. Nah, najis yang ketiga yaitu najis muholazo atau najis Berat. najis berat atau besar. Nah, untuk contoh najis muhafafah atau ringan, ada yang tahu nggak? Nah, itu apa? Contohnya?
Kalau najis muhafafah itu najis ringan. Contohnya air kencing anak laki-laki yang berusia sebelum 2 tahun dan belum makan apa-apa selain susu ibunya. Bagaimana cara mensucikannya? Ada yang tahu bagaimana cara mensucikan najis muhafafah, najis ringan ini? Dengan cara apa? Coba Ainul Wafa, dengan cara bagaimana mensucikan najis muhafafah? Cukup dipercikan hingga bersih. Ya, betul sekali. Pinter. Cukup dengan memercikan air pada tempat yang terkena najis. Contohnya di baju. Cukup dipercikan saja. Nggak usah harus dicuci. Kalau dicuci kan basah ya, nggak bisa sholat. Selanjutnya, nah najis muhafafah ini najis yang paling gampang untuk mensucikannya. Nah, selanjutnya yaitu najis mutawasitoh atau najis sedang. Contohnya, salah satunya yaitu darah. Yang lain, mau ada yang kasih contoh yang lain? Coba Uswatun. Contoh yang lain selain darah. Pipis, telek. Oh ya, pipis, telek. Yang lain, coba Sania, selain darah, tadi yang disebutkan itu pipis, telek katanya. Apa? Apa ya? Apa yang lain? Ada yang tahu nggak? Untuk najis mutawasitoh, najis sedang. Muntah, Bu. Muntah. Ya, itu darah, nanah, kotoran. Yang tadi dibilang Uswatu tuh apa telek itu tadi. Muntah, nanah, apa itu? Ya, dan bangkai, arak dan bangkai. Nah, contohnya tadi darah. Darah tuh warnanya apa? Merah. Hitam gitu ya. Itu warna darah. Sedangkan nanah tuh warnanya apa? Putih. Kalau kotoran apa tai itu warnanya? Hitam. Warnanya apa? Hitam, kuning. Ya, kuning. Masa hitam, Ada, Bu. Yang lain juga muntah, arak, dan bangkai saja. Bagaimana cara mencucikannya? Harus dicuci sampai bersih hingga hilang warna, baunya, rasanya. Jadi tergolong najis ini najis sedang. Bagaimana cara mensucikannya? Harus dicuci bersih hingga darah itu hilang warnanya, hilang baunya, dan juga kayak nanah tadi juga hilang baunya, rasanya, dan lain sebagainya. Artinya bahwa segala sesuatu di pakaian kita, rasa baunya harus hilang kalau mau beribadah. Untuk yang ketiga, selanjutnya yang ketiga, sudah jelas? Sudah jelas? Jelas. Untuk yang ketiga yaitu najis apa yang ketiga? Najis muholaz berat atau najis besar. Contohnya Ibu kasih 2. Itu yang pertama najis muhalaza itu contohnya yang pertama babi dan anjing. Itu contohnya najis muhalaza ya, najis besar. Ada yang tahu nggak cara mensucikannya bagaimana? Misalnya kalian berjalan
tiba-tiba ada seekor anjing. Itu kaki kalian itu dijilat anjing. Bagaimana cara mensucikannya? Ainul Wafa. Oi. Dicuci 7 Bagaimana cara kali. mensucikannya? Dicuci Oh. 7 kali, salah satunya dengan debu. Oh ya, pinter, Jos. Kanan Jadi caranya kedua najis ini bagaimana mensucikannya, yaitu dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan debu atau tanah yang suci. Air, ya, yang pertama air dicampur dengan debu yang suci dalam satu tempat. Kemudian disiramkan ke yang terkena najis tadi. Misalnya kalau di kaki, ya di kaki, enggak di tempat lain. Misalnya apa di tangan ini, maksudnya yang terkena najis tadi ya. Untuk yang kedua caranya, menaruh debu di tempat yang terkena najis tadi, lalu menyiramkan air dan menggosokkannya, dan diakhiri dengan menyiram dan mengelapnya dengan benda yang kering, misalnya apa anduk, apa dan sebagainya. Nah, yang ketiga, menyiramkan air ke tempat benda yang terkena najis, yang kena najis tadi, yang dijilat anjing tadi ya. Lalu menaburkan debu dan mencampur keduanya serta kita menggosok-gosokkannya tadi, menggosokkan di tempat yang kena kejilat anjing tadi dan diakhiri dengan menyiramkan air dengan benda yang bersih. Dimaksud di sini adalah debu bisa di awal. Jadi waktu terkena liur anjing atau babi digunakan debu atau tanah yang suci baru dicuci dengan apa? Air. Kalau debunya itu di akhir nanti kan kotor kalau terkena ini apa maksudnya kalau di pakaian. Ini kotor. Jadi yang keenamnya yaitu dengan air. Sudah jelas? Tas. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Baik, kita lanjutkan kalau sudah. Nah, selanjutnya yaitu materinya dengan kita lanjutkan hadas. Hadas yaitu suatu peristiwa atau suatu yang terjadi atau yang tidak berlaku. Nah, sedangkan menurut istilah, keadaan tidak suci seorang sehingga menjadikan tidak sah dalam beribadah. Itu macam-macam hadas, ada 2. Dan cara bersucinya. Hadas kecil. Yang pertama itu hadas kecil, yaitu keadaan seseorang tidak suci karena di luar dari dubul dan dubur. Ada yang tahu enggak itu bagaimana cara mensucikannya? Hadas kecil. Dengan cara apa? Ada yang tahu caranya gimana untuk mensucikannya? Wudu. Ya, pintar. Siapa tadi yang jawab? Uswatun ya? Iya. Ya. Cara mensucikannya, kalau seorang itu tidak bersuci karena dia keluar dari dubur dan dubur, itu dengan cara berwudu. Yang kedua yaitu hadas besar, yaitu keadaan seorang tidak suci karena hubungan suami istri. Bagaimana cara bersucinya? Dengan apa? Mandi. Dengan mandi, apa mandi satu bak jebur gitu. Yo, bagaimana caranya Ainul Wafa? Dengan mandi apa? Mohon diulangi, Bu. Kurang kedengeran suaranya, Bu. Adakah Kurang contoh kedengeran. yang lain, Bu? Contoh yang lain ada enggak? Oh, kalau contoh yang lain, yang cara bersucinya yaitu dengan mandi wajib. Maksudnya ini apa? Orang yang berhubungan suami istri itu
Ya, suami istri, maksudnya udah menikah itu ya cara mensucikannya dengan mandi wajib. Kalau mau melaksanakan ibadah seperti sholat tuh harus mandi dulu biar Contoh yang sah. Bu. Jangan itu. Hmm, Hubungan gimana, Bu? terus Belum apa? paham Ada itu, yang Bu. lain? Tahu, Bu. Ya, nanti dibahas lebih lanjut ya. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Karena waktunya sebentar lagi mau istirahat. Jadi Ibu kasih tugas ya. Untuk hari ini kita lanjutkan minggu depan. Ini kalian nanti buka halaman 46 itu di LKS. Kalian kerjakan tugas. Minggu depan dikumpulkan ya. Ya. Jangan lupa. Ya, mungkin sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.